Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Halo. Kita akan mendengarkan warta pelayanan pada minggu ini, Minggu 19 November 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-24 Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal, dengan topik minggu yang merupakan Tuhan. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Yang pertama, penubuhan CD khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 November 2023, di ibadah pukul 16 WIB akan dilaksanakan peneguhan CD khusus kepada 9 orang, yaitu Wesley H. Sihaloho, Indah Sri Wahyuni L. Gultom, Andito M. O. Manulang, Resdiana Simaremare, Syahputra Gabe Haryanja, Rosta P. Tangga, Emmanuel C. Sianipar, Natalia Roma Intan Simbolon, dan Kevin Amando P. Galengke. Rapat Tirket Week. Pada pertanyaan week terakhir sekaligus rapat Tirket Week yang materinya adalah evaluasi kehadiran ruas mengikuti pertanyaan week, persembahan bulanan, partisipasi ruas dalam program gereja 2023, dan masukan untuk program tahun 2024 untuk kemajuan pelayanan gereja. Yang ketiga, rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2023 pukul 18 WIB bertempat di Sopo Saroha akan dilaksanakan rapat Parhalado Partohonan. Dengan ini diminta seluruh Parhalado untuk menghadiri rapat tersebut. Yang keempat, libur kategorial. Dimulai tanggal 30 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Semua kegiatan kategorial
Huria libur. Yang pertama, semua PA diliburkan. Yang B, ibadah sekolah minggu dan remaja diliburkan. Anak sekolah minggu dan remaja gabung dengan ibadah umum. Yang C, sermon Parhalado akan dimulai tanggal 3 Februari 2024. Poin yang kelima, sumbangan meja. Gereja kita telah menerima sumbangan 5 unit meja, 3 ukuran panjang dan 2 ukuran pendek dari Estamora Silva Aritonang dari WEK 31. Gereja mengucapkan terima kasih, semoga menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kita. Poin yang keenam, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Andi Franosko Simamora dan Ibu Novi Herdianti Simajuntak pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 dari week 6 dengan NRJ 231653. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Poin yang ketujuh, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Irfandi Habiahan, putra dari Bapak German Habiahan dan Ibu Masro Pestaria Simarmata, Jemaat HKBP Sion Resort Sion, Medan Distrik 10 Medan Aceh, dengan Maria Leila Novianti Simarmata, putri dari Bapak Sintua Kloster Simarmata dan Ibu Arilina Boru Naibaho, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WEK 8. Telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Desember 2023 di HKBP Sion Resort Sion Medan Distrik 10 Medan Aceh. Yang kedelapan, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita mendengarkan Kor Amahuria.
Mari dihita sian
Buku Nyanyian 690 ayat 1 sampai 4 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di minggu ke-24 setelah Trinitatis. Ini adalah minggu terakhir di tahun Parhuriaun. Minggu depan kita sudah masuk memperingati ujung tahun Parhuriaun dan sekaligus memperingati Tuakadongan naung jolmo lomoding jalagabe refleksi perenungan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita di bumi untuk memasuki kehidupan yang baru. Amin. Tentu semua kita berpengharapan mendapat bagian di kerajaan sorga yang telah Tuhan siapkan bagi setiap yang percaya. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk membaca di dalam hati, karena saya akan membacakan bagi kita semua yang menjadi khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Ulangan 8, dimulai dari ayat 7 sampai ayat ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan disampaikan bagi kita. Amanginang yang terkasih dalam Yesus Kristus, cita-cita orang Batak adalah
hamoraon, hagabeon, hasangapon. Cita-cita. Tentu kita mau semua kita boleh menggapainya. Dengan harapan ketika kita sudah mendapatkan semua itu, maka tidak ada lagi kesusahan. Akhir-akhir ini kita sedang sedang bergumul bersama walaupun tidak terang-terangan di dalam memasuki tahun politik ke depan. Sudah banyak sekarang orang yang cita-citanya tinggi, punya harapan-harapan, dan sudah mulai menunjukkan sesuatu untuk dapat mencapai cita-cita. Makanya sekarang udah banyak orang baik kan? Udah banyak orang yang baik toh? Rajin ke gereja, rajin datang ke pengumuman. Nah, tapi setelah pesta demokrasi nanti nggak tahu apa masih tetap baik. Nah, ya. Jadi makanya ini adalah rahasia umum. Ketika seseorang ingin menggapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih hebat, pasti dengan perjuangan keras dan tentu dengan harapan-harapan apapun akan dia lakukan, akan dia berikan untuk dapat menggapainya. Sekarang yang menjadi persoalan ketika itu sudah dia dapat, apakah kebaikannya, keramahannya, kelemah lembutannya, keikhlasannya masih sama? Mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Disude aka parsauran, mulu adong neng panguliah anak pamuli boru, ringgas monro tu punguan. Burju tu hula-hulana. Isu but hula-hulanay. Oh loito, oras maupung. Lao mabuan si panganon na tabo. Dung dapot, dung sidung ulaw ni. Rodo mabuan na tabo itu jabu ni hula-hulana. Unang-unang martelepon pe dang. Godang dohalak, burju dinggan asa dapot na hinirim na. Asa dapot na sinita ni rohana. Itu cita-cita. Alai. Disude panggul mitoni, disude akan natahirimi, ikondo adong pakorhonna. Ketika kita sudah mendapatkan, maka kita mengingat kembali bagaimana perjuangan kita, bagaimana proses itu kita lewati, sehingga kita boleh mensyukuri terima kasih Tuhan. Dapat doa behela na burju. Mau lihat Tuhan nunga di lehoko, pasu-pasu paryanakon, tu yanakokku. Gabe tabba pinoparhu. Kita kembali mengingat itu adalah karena kemurahan Tuhan. Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana Allah menyertai mereka, bagaimana Allah menolong mereka keluar dari penderitaan perbudakan di Mesir untuk masuk ke negeri yang sangat indah. Nakinung ngatajaha, kita sudah baca dari ayat 7 bagaimana menggambarkan situasi tanah yang dijanjikan Tuhan itu penuh kebaikan, penuh sukacita, berkat berkelimpahan, semua baik. Tanahnya pun mengandung berkat. Semuanya mendatangkan sukacita bagi orang yang akan masuk ke sana. Itu yang dijanjikan Tuhan, disampaikan kepada umat. Kitab Ulangan ini mau mengatakan, mau disampaikan kepada kita untuk mengingatkan kembali akan perjalanan umat Israel. Mereka sudah mau sampai ke tanah Kanaan. Sedikit lagi. Sauti nai nungatarida be. Nungatarida be. Nunga ditatap si Musa doloki. Nunga tari. Sia doloki ngatarida. Tinggal berapa jarak lagi mereka akan tiba di sana. Itulah sebabnya Musa mengingatkan kembali. Di paingot Musa, molodung saat ho di harajaon mi, molodung taruli pasu-pasu ho, begitu banyak berkat yang akan engkau terima. Jangan melupakan Tuhan. Karena 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Mesir, sebenarnya Boy Donasida tidak perlu 40 tahun. Saya catat di ensiklopedia, jarak Mesir ke Yerusalem itu 800 km jaraknya. Jadi kalau berjalan kaki itu akan ditempuh jalan kaki
25 hari. Kalau naik mobil, Ibu Amang Inang yang sudah pernah ke sana mungkin bisa membenarkan apa yang saya katakan ini, ditempuh dengan jarak 8 jam 49 menit naik kendaraan mobil. Kalau naik pesawat itu cuma 1 jam 30 menit. Nggak sampai dari sini ke Kuala Namu. 2 jam kan dari sini ke Kuala Namu. Itulah jaraknya sebenarnya yang bisa mereka tempuh dengan berjalan kaki cuma 25 hari. Tapi kenapa mereka harus 40 hari? Amang Inang, kita perlu membaca di depan ayat ini supaya kita paham. Kalau cuma 800 kilo, cuma bisa ditempuh 25 hari. Kenapa Tuhan mengizinkan mereka tiung-katiung itu gurun pasir. Merhaliang tusi mulak tusi 40 tahun. Kenapa Amang Inang? Di ayat 2 di pasal 8 ini dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Berarti Tuhan punya rencana. Apa maksudnya? Asa unang kijang rohana. Ini orang Israel ini luar biasa. Mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan, masih ginjang rohanya. Lebih baik kami di sana. Kami bisa makan dan minum. Di sini kami kelaparan. Marungut-ungut. Marah-marah kepada Musa. Mereka lapar Tuhan. Sudah kasih manna. Butong. Mangan. Tiap hari kami makan mana kami tidak suka. Makan roti yang tak berasa. Kasih, kami mau makan daging. Kasih, turunkan burung puyuh. Apa yang Tuhan tidak kasih? Tapi Tuhan izinkan mereka melewati proses itu 40 tahun lamanya. Generasi ke generasi melewatinya. Supaya mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tidak ada satupun yang sanggup melawannya. Gak bisa mereka mengelak. Lewati saja jalani. Apa yang mau dikatakan ayat ini kepada kita Amang Inang? Kita boleh meraih kesuksesan. Kita boleh meraih keberhasilan. Kita boleh meraih segala cita-cita. Tapi satu yang harus kita ingat sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah kita menyombongkan diri. Kalau sudah jadi sultan, tetaplah rendah hati. Kan gitu kan? Wah, para sultan lewat. Kemarin saya lihat di Facebook. Saya nggak tahu ada teman yang lihat enggak. Kalungnya kurasa ada 3 kilo itu. Benar, saya nggak bohong. Bukan di Facebook deh, di TikTok. Nanti lihat Inang, namanya Mami TikTok. Mami Mas. Emasnya kurasa ada 3 kilo. Dipasangnya gelangnya terus. Sampai mabuk aku lihatnya. Itu emas enggak sih? Kata saya, datang Inang yang lihat ini. Emas Nang. Emang udah ngomong sama Inang? Aku bilang. Enggak, dia bilang itu emas. Oh iya, dia bilang lah. Sekalipun kita sudah memiliki semua, hati-hati. Tuhan bisa ambil itu dengan seketika. Baru-baru ini kita bergumul bersama dan kita doakan saudara-saudara kita yang di Sihotang yang kena banjir bandang. Itu Sihotang itu di luar Samosir sedikit memang. Tapi sudah masuk itu distrik 7 Samosir. Kita doakanlah saudara-saudara kita. Bukan kita suka itu terjadi kepada mereka. Tapi apa yang mau disampaikan dari semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sangobas itu sudah. Sebentar saja kalau Tuhan izinkan itu pergi, hilang dari kita, selesai. Karena itu apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, yang kita nikmati, ingatlah akan Tuhan. Ini yang mau disampaikan firman Tuhan. Nah, ketika kita mengingat akan Tuhan, dengan apa yang kita miliki, maka semakin berisi, maka semakin merendah hatilah.
Mang ngoliati ma Tuhan. Sian hodoon. Ajari. Pasu-pasu au. Urupi parbisuhi. Asaboi hupakeon. Sehingga apa yang kita miliki ketika kita mengingat Tuhan, maka kita mengingat pelayanan. Tiur marsinondang idoni igil ni Jesus toktong marsinondang panondang doau tutu ikon gabi pasu-pasu dohita ikon hobas mangurupi akan nagalei. Itu jala burjuma kobasi. Itu ya. Jadi semakin kita memiliki, termasuklah itu kepintaran, termasuklah itu banyak pengetahuan, pengalaman. Oh, nang tahaki cakon. Alai ta pakai mai, kita pakai itu semua agar hidup kita berguna, kita menjadi berkat. Disitulah pancaran sinar Allah terang di dalam kehidupan kita. Dan kita bersinar bagi dunia. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan tadi. Berhati-hatilah kata firman Tuhan hari ini. Supaya jangan engkau melupakan Tuhanmu. Karena apa? Karena masih akan banyak lagi yang akan dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Masih banyak. Tuhan masih melihat kesetiaan kita. Oh, kau ini kau sudah orang kaya, sudah orang sukses, kau sudah orang pengalaman, kau sudah punya banyak teman, kerabat dan lain sebagainya. Kau sombong kau. Kau rendahkan saudara-saudaramu. Gak peduli kau kepada pelayanan. Atong, margati maju atong. Susah maju ho. Boy, doi. Karena hidup kita ini tak selalu mudah. Jalan tak selalu rata, langit tak selalu biru. Orang kaya pun banyak mengalami kesusahan. Banyak orang kaya. Jadi jangan mandele hita karena sama mora teh. Kurang do namorai dang boy mangalang na tabo. Itibang siya langon na. Iya kan? Gak boleh lagi kau makan nasi ya. Atau ngado langokku. Babay non gadongi malangi. Dang nasarong bayon na. Nasubuhi be. Jadi jangan sedih, jangan marungut-ungut. Anggo boy do behita mangalang gulamo, bamuliata may Tuhan. Gulamo do palagahon. Perjalanan kita ini masih terus. Ini, bumi ini hanya tempat sementara. Ada lagu, saya sering nyanyikan sekarang. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Tinggal dosuri. Apa yang mau dikatakan? Bukan tidak perlu kekayaan. Cita-cita doi denggan. Bukan tidak perlu poparan nagudang. Cita-cita doi denggan. Bukan tidak perlu kehormatan, hasangapon, denggan. Karena Tuhan menciptakan kita makhluk yang paling tinggi dari semua ciptaan lainnya. Termasuk makhluk hidup lainnya. Karena dia, kita ini adalah segambar dengan dia. Terhormat. Jadi Tuhan mau kita terhormat. Sangat cita-cita baiknya itu. Tapi yang menjadi persoalan, jangan karena apa cita-cita yang besar itu, yang telah kita dapat itu, maka kita tidak memuliakan Tuhan. Ya, jadi amanginang pesan firman Tuhan hari ini, ketika kita mendapatkan sesuatu, ingatlah akan Allahmu yang menyertaimu. Tetapi ketika Tuhan pun mengizinkan bagi kita yang hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam kesusahan, ingatlah kita punya Allah yang sama dengan Allah bangsa Israel. Dia akan menolong kita. Dia akan membuka jalan kita seperti dia membelah laut untuk membuat bangsanya bisa menyeberangi Laut Merah itu. Tuhan akan membuka jalan bagi orang-orang yang percaya. Asal maboha, asal mahita, toktong mangolu di bagasan asi do tolong nirohana.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kuncinya. Sekarang saya boleh gagal. Sekarang saya belum mendapatkan apa-apa. Sekarang saya mungkin masih seperti ini. Tapi aku percaya ketika aku hidup di dalam Tuhan, marsi hohot au martangiang jala mula-ulaun bekerja di dalam iman. Firman Tuhan tak pernah ingkar. Dia akan selalu digenapi bagi orang yang percaya. Apapun yang kau minta, maka engkau akan menerimanya. Amin. Yakini itu di dalam hatimu, Amanginang. Adik-adikku, remaja dan naposo bulung. Yakini itu di dalam hatimu. Sekarang aku boleh gagal. Sekarang aku boleh hidupku seperti ini. Tapi aku percaya hidup kita terus seperti roda yang berputar. Linier, berjalan terus. Berputar, tapi terus berjalan. Tidak di tempat. Kalau di tempat tak bergerak dia. Berputar tapi sambil berjalan. Sampai kita di tujuan. Terkadang kita sedih supaya kita mengingat Tuhan. Terkadang kita bahagia supaya kita pun tetap mengingat Tuhan. Terkadang kita gagal supaya kita mengingat Tuhan. Dan terkadang kita diberikan keberhasilan, kesuksesan supaya kita pun tetap mengingat Tuhan. Manang ahapena masa di nguluta, unang tahalupahon Tuhani. Amanginang sotung adong. Jangan ada di antara kita yang menganggap apa yang kita miliki, prestasi-prestasi keberhasilan kita, ini adalah karena usaha dan kehebatan kita. Sotung adong hita namandoki. Tapi biarlah kita diingatkan kembali di dalam pesan firman Tuhan ini, bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu semua adalah kebaikan Tuhan, mari kita pakai dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Suami dan istri, anak-anak dan orang tua, ini adalah perkenanan Tuhan untuk kita miliki. Ketika belum menikah, begitu kencangnya kita berdoa, Tuhan dekatkanlah dia. Tuhan jodohkanlah kami. Aku sangat mencintainya. Setelah menikah, berjalan rumah tangga, ini anak-anak muda, renungkan. Sebelum dapat jodoh, doakan sama Tuhan supaya kau mencintai pasanganmu nanti sampai maut memisahkan. Tapi banyak sekarang keluarga-keluarga Kristen, ketika mereka susah, bisa duduk sama makan, berdoa bersama, berjuang bersama. Tapi ketika mereka sudah berhasil, mereka sudah mencapai cita-citanya hamoraun tadi, sudah mulai ngali. Ay natang alam mo. Ay ngaguro kepeng natong. Iya kan? Udah senang. Ibu-ibu sibuk dengan urusannya. Bapak-bapak pun begitu, udah makin sukses. Sibuk aku mak, banyak kerjaanku mak. Udah lupa sama keluarga. Hati-hati kita. Jadi bagaimana perjuangan kita, bagaimana pengorbanan kita di tengah-tengah pergumulan dalam rumah tangga waktu susah, kita ingat itu. Kita ingat ketika kita sedang bahagia, mang mulia tema Tuhan. Puido hami mamulus na mauli. Puido hape hami sahat tutikyon. Di bagasan hai pason, mulia tema Tuhan. Boy hubereng hami danak magodang manguli doho muli. Mang mulia tema Tuhan asi marham saya tulus ma. Marpahop pumahami syogod. Itu cita-cita. Kita mengingat kembali, jangan justru ketika kita sudah bahagia, ketika semuanya sudah kita dapatkan, maka kita melupakan kebaikan Tuhan. Ingatlah Manginang, perjalanan kita saya katakan tadi, kita akan sampai ke tujuan. Tapi jangan ada di antara kita yang tidak sampai. Nunga dipukul piga noaing. Mulut dari Januari sampai Desember, berarti nganeng pukul 12. Ya kan? Nggak pukul 11 noaing. Di pukul 12 rona mah hari ini Tuhan. Artinya perjalanan kita sudah semakin dekat. Sudah semakin dekat. Bukan mau saya bilang nanti bulan Desember kiamat, enggak.
Bukan itu maksudnya. Jangan ditafsir secara harafiah. Perjalanan kita sudah semakin dekat. Yang menjadi persoalan sado hita. Sampaikah kita? Moloneng sado hita. Tapa ulima. Songone deni punguan namanya teh. Una matong olah mangedehon hamu amang dah. Luar biasa deh deni amau nakin. Sampai husurat. Asa unang asa amadokawan non. Kan gitu. Rumah tangga ikon mangulahon na denggan. Ido kan nakin. Ido ipola ni edemunai. Ido tong. Rumah tangga. Hobas disudi akka ulahon. Nagabi persoalan. Di luar hobas. Ala dijabu dah kobas. Bedo tong. Marsai tinata. Mabetes manis na pesolo. Ini perenungan. Renungan yang pukul 12. Sotung sosahat tita. Ano mula tu jabu. Torbe kamu mates manis nyatay. Sotong sosaha nga dah. Mabiya riba. Bedo dah. Hobas na marlapatan setiap hari kita marhobas. Hobas pasonakon debata berarti hobas madongan. Pasonakon debata berarti las marohani dongan sabagasta. Itu perjolot tong. Dedo kan? Jadi sejalan itu dengan lagu ini tadi. Gabe ibaru mahamu. Dung muba pikiranmu na. Unang Holanda baju muda baru. Nuansa bagus. Jadi nggak perlu harus baju baru. Saya suka nuansa. Karena nggak mesti harus baju baru. Ini yang Burmani hampir-hampir kuningnya bajunya. Tapi kan kuning bisa di ini jadi ke arah-arah ijo-ijo. Sekarang apa istilahnya? Lime. Iya kan? Kan gitu. Ada lagi sage. Macam-macam namanya sekarang. Nuansa. Unang olah baju tanah baru. Rohat tahi, pikirat tahi, pangalah tahi baru. Unang ala dang ibu na mata hepeng, dang olo behita mabain kopina. Itu kan? Kurang do balajo di loko. Toy mabain kopi masa diri. Jangan. Nah itu. Nungan yang pukul 12. Jangankan berpegangan tangan. Bercakap-cakap pun seperlunya aja. Pak, ahai. Berubahlah. Nungan yang pukul 12. Pak, iya ma. Ma, iya sayang. Ampula bohai. Unang holat tuhalakan. Olo hasian. Bedo kan? Anggo tuhalakan. Olo hasian. Nita. Apa itu amata tu inata dang olo hita madok hasian. Toka. Tabu. Oh enggak amang inang. Harus kita katakan itu setiap hari. Perhatian, cinta kasih itu terus kita hadirkan. Waktu susah, waktu senang, teruslah semakin mencintai. Itu pesan lagu tadi. Karena Tuhan mau kita marsinondang di keluarga ta, di huriata, satu portibion. Anak-anak ya, jangan sampai gak sempat kau katakan I love you ma. I love you pa. Jangan sampai kau gak sempat memeluk mereka. Karena Alkitab mencatat usia kita 70 tahun. Kalau lebih, belum semua beruntung. Bisa dihitung. Kalau tidak percaya, jalan-jalan ke kuburan sekarang. Lihat di nisan itu. 47, 43, 57, 58, baru 71. Jalan lagi. Berapalah itu yang di usia 70? Gudang do ditoro. Anak-anak muda, cium mama bapaknya nanti setelah di rumah. Peluk. Aku cinta, aku sayang bapak mama. Tapi buktikanlah pelukanmu, buktikanlah kasih sayangmu dengan kerja kerasmu di dalam kehidupanmu hari ini. Tunjukkan dengan prestasi. Amanginang, tapaturema nguluta. Tapadenggan mapar nguluta. Nunga jonok tikina. Nunga naing pukul 12. Supaya kita semua menjadi panean, pewaris di dalam kerajaan surga. Marilah kita berubah seperti seruan lagu Pungwanina tadi. Menjadi pribadi yang diperbaharui. Unang hola nama katahon hita songon di jamita pertangyangan. Unang hola nama nangin-nangis sabing hita. Cuman mendengar, cuman mengatakan, tapi tidak melakukan. Karena itu sama seperti orang
yang sedang bercermin. Sebentar dia lihat, lalu dia melupakan. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Marilah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan ingatlah, kita ada sampai hari ini. Kita bisa menikmati hari ini. Memakai baju ini, memakai kendaraan itu, memakai perhiasan, makan di warung, makan di restoran, atau makan di teras rumah pun. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, susah senang, sehat sakit, ingatlah akan Tuhan. Jangan mundur ketika pergumulan datang. Tetapi berjalanlah bersama Tuhan. Karena ketika pergumulan itu datang, di sana Tuhan sedang membentukmu. Seperti apa yang dikatakan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Kalau kita memberikan teguran, kita menghukum anak kita bukan karena kita membencinya. Samalah Tuhan pun jauh lebih sayang kepada kita. Jika kita diizinkan susah, ketika kita diizinkan bergumul, karena Dia sedang membentuk kita. Pergumulan, persoalan membuat kita semakin kuat. Kita akan mampu terbang seperti burung Raja Wali, melintasi langit biru sampai ke tujuan, sampai ke sorga, dan kita menang di dalam perjuangan iman. Tuhan tamana margogoi hon hita, mamasu-masu hatana. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi lupa akan kebaikan-Mu dengan segala pencapaian-pencapaian kami. Tapi biarlah segala sesuatu yang kami miliki membuat kami semakin mengingat dan mencintai-Mu. Karena di dalam berbagai proses kehidupan kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan membentuk kami melalui kesulitan. Tuhan membentuk kami melalui perjuangan. Karena ketika kami melewati banyak kesulitan dan boleh memenangkan perjuangan, kami bisa melihat betapa besarnya Engkau Tuhan. Hari ini kami diingatkan oleh pesan firman Tuhan untuk tidak melupakan Engkau di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami sehingga sampai di ujung perjalanan kami di bumi ini, kami memasuki bumi yang baru, kami memasuki langit yang baru, yaitu sorga yang telah Engkau siapkan bagi kami yang setia dan percaya. Biarlah kami semua menjadi pewaris dan pemilik kerajaan sorga, karena Tuhan memilih kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua jemaat-Mu di dalam perjuangan hidupnya, di dalam pergumulannya, biarlah Engkau yang menolong mereka. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Amang dan Inang serta anak-anak kami, Josean Damora Aritonang, Lamria Siregar, Tianur Pasaribu, Nor Tauli Marbun, Situa Demak Simanjuntak, Amri Amos Silaban, Hendrik Manik, Luster Siregar, Haryono Tamba, Ami Simanjuntak, Sontiana Hutahayan, Ristaida Silalahi, Hartini Sirait, Lisme Simanjuntak, Basa Sinaga, Nursiti Tampu Bolon, Situa R Simangunsong, dan masih banyak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setiap jemaat Tuhan yang ada di week 1 sampai 36 dan Jayanti. Biarlah semua kami tetap percaya dan tetap beriman kepadamu. Engkau berikan kesembuhan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua program pelayanan gereja ini yang akan kami selesaikan di sepanjang tahun 2023 ini. Biarlah setiap program pelayanan secara khusus perayaan-perayaan Natal yang akan kami selenggarakan di bulan Desember, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan memberikan sukacita bagi semua jemaat-Mu, kategorial demi kategorial, sehingga di dalam sukacita kami selalu memuliakan Tuhan. Masih ada beberapa rapat yang akan kami jalani, rapat Parhalado dan rapat Huria di tahun ini. Biarlah semua pun berjalan dengan baik. Berkati semua pelayan penuh waktu, berkati pelayan tahbisan dan pelayan non tahbisan, dan bersama-sama di seluruh jemaat Tuhan, biarlah kami boleh
melakukan semua program ini dan menjalaninya dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan kami di ibadah pagi ini, dan biarlah di ibadah-ibadah selanjutnya berkat penyertaan Tuhan pun bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan yang kedua, sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP 186, Tuhankulah Harapanku. Jalan kehidupan
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.